Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah, dalam pembahasan mengenai hukum jaminan. Kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik atau ciri-ciri jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan. Jaminan fidusia menimbulkan hak kebendaan, yaitu hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Karena merupakan jaminan kebendaan, menimbulkan hak kebendaan, maka di sini memenuhi ciri-ciri atau karakteristik sebagai hak kebendaan. Ciri-ciri jaminan fidusia yang pertama adalah memberikan kedudukan yang mendahulu atau kedudukan preferen kepada kreditur penerima fidusia. Artinya bahwa kalau terjadi jaminan fidusia sebagai jaminan bagi pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur, sebagai jaminan bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur, maka di sini memberikan kedudukan preferen kepada pihak penerima fidusia. Sehingga dalam hal terjadi debitur prestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka di sini kreditur penerima fidusia memperoleh kedudukan lebih didahulukan daripada kreditur-kreditur lain dalam pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu berada, atau droit de suite. Sehingga dalam hal terjadi jaminan fidusia, kemudian misalnya benda objek jaminan fidusia dijual kepada pihak lain, maka dalam hal ini si penerima fidusia sebagai kreditor penerima fidusia, dia berhak untuk mengeksekusi benda objek jaminan fidusia tersebut jika debitur prestasi di tangan siapapun benda itu berada. Sebagai contoh, ada suatu perjanjian utang piutang. Misalnya A utang kepada B dengan jaminan sepeda motor dan diikat dengan jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia, maka benda objek jaminan fidusia ini ada di tangan atau ada dalam penguasaan pemberi fidusia. Yang dialihkan kepada penerima fidusia adalah hak milik atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Karena benda ada di tangan pemberi fidusia, misalnya dalam hal ini, kemudian benda ini dijual oleh pihak pemberi fidusia kepada pihak lain. Misalnya dijual kepada C, kepada D, kepada E, selanjutnya oleh E dijual kepada, dan seterusnya sampai kepada Z. Maka di sini jika debitur prestasi tidak melaksanakan kewajibannya, tidak membayar utangnya, maka kemudian pihak penerima fidusia dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut di tangan siapapun benda itu berada. Karena ini merupakan jaminan kebendaan, sehingga sifatnya mutlak, bisa dipertahankan terhadap siapapun juga. Nah, ada sifat droit de suite tadi, senantiasa mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada. Jadi meskipun benda itu masih ada di tangan pemberi fidusia ataupun sudah dijual kepada pihak lain sampai Z misalnya, maka di sini kalau debitur prestasi, penerima fidusia bisa melakukan eksekusi sesuai dengan cara eksekusi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kemudian selanjutnya, ciri selanjutnya adalah memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kenapa dikatakan bahwa jaminan fidusia ini memenuhi asas spesialitas? Karena dalam jaminan fidusia, nantinya harus dibuat akta jaminan fidusia oleh notaris. Di dalam akta jaminan fidusia ini ada hal-hal tertentu yang wajib dimuat di dalamnya.
Jika tidak dimuat, maka akta jaminan fidusia tersebut tidak sah. Apa saja yang wajib dimuat di dalam akta jaminan fidusia ini adalah yang pertama, mengenai subjeknya. Jadi subjeknya harus jelas, harus disebutkan secara jelas dalam akta jaminan fidusia. Kemudian yang kedua, objeknya. Objek jaminan fidusia ini pun harus jelas. Jadi objeknya itu yang mana? Harus jelas disebutkan dalam akta jaminan fidusia. Kemudian, utang yang dijamin dengan jaminan fidusia ini pun harus jelas disebutkan dalam akta jaminan fidusia. Kemudian selanjutnya, nilai penjaminan ini juga harus disebutkan dalam akta jaminan fidusia. Jadi ada hal-hal tertentu, hal-hal khusus ya, yang disebutkan, yang harus atau wajib disebutkan di dalam akta jaminan fidusia. Jadi ada spesialitas di sini. Nah, inilah dikatakan bahwa jaminan fidusia memenuhi asas spesialitas. Kemudian jaminan fidusia juga memenuhi asas publisitas. Kenapa dikatakan bahwa jaminan fidusia ini memenuhi asas publisitas? Karena di sini jaminan fidusia, proses terjadinya jaminan fidusia harus memenuhi 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap pemberian jaminan fidusia dengan dibuatnya akta jaminan fidusia di notaris, oleh notaris. Kemudian selanjutnya harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Nah, kantor pendaftaran fidusia ini bukan suatu instansi yang mandiri, tetapi ada dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ini pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi sudah dilakukan dengan sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Nah, saat terjadinya jaminan fidusia itu adalah saat didaftarkan jaminan fidusia tersebut. Nah, pendaftaran jaminan fidusia ini menunjukkan bahwa memenuhi asas publisitas. Karena pendaftaran jaminan fidusia ini di kantor pendaftaran fidusia itu terbuka untuk umum. Sehingga siapa saja yang memiliki kepentingan terhadap objek jaminan fidusia ini bisa mengetahui adanya catatan mengenai jaminan fidusia tersebut di kantor pendaftaran fidusia. Nah, inilah menunjukkan bahwa jaminan fidusia itu memenuhi asas publisitas. Kemudian selanjutnya, mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Kenapa dikatakan bahwa jaminan fidusia itu dikatakan mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya? Karena jika debitur wan prestasi, maka kreditor penerima fidusia tidak perlu mengajukan gugatan ke pengadilan. Bisa langsung melakukan eksekusi, melakukan penjualan objek jaminan fidusia sesuai dengan cara-cara penjualan objek jaminan fidusia yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Jadi tidak perlu gugatan ke pengadilan, langsung bisa melakukan penjualan objek jaminan fidusia sesuai dengan cara penjualan objek jaminan fidusia jika debitur wan prestasi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Nah, ini mudah dan pasti. Kenapa pasti? Karena sudah diatur secara jelas, secara khusus di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi jaminan fidusia ini, penjualan objek jaminan fidusia jika debitur wan prestasi ini. Di samping itu, jaminan fidusia itu juga merupakan hak jaminan yang kuat. Kenapa dikatakan bahwa jaminan fidusia itu merupakan hak jaminan yang kuat? Karena kreditor penerima fidusia itu akan memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen. Kedudukan yang kuat. Karena memiliki kedudukan mendahulu dalam pelunasan piutangnya daripada kreditor lain dari hasil penjualan objek jaminan fidusia jika debitur wan prestasi. Di samping itu, kreditor penerima fidusia juga berkedudukan sebagai kreditor separatis. Artinya tidak terpengaruh adanya kepailitan debitur. Sehingga jika debitur pailit dan di sini ada jaminan fidusia, maka kreditor penerima fidusia dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia. Karena jaminan fidusia itu merupakan jaminan kebendaan. Sehingga jika debitur pailit,
maka di sini tidak masuk dalam harta kepailitan. Jadi bisa langsung, karena terpisah, maka bisa langsung dijual oleh penerima fidusia. Nah, sesuai dengan cara penjualan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jadi di sini tidak terpengaruh adanya kepailitan, debitur bisa langsung menjual jika debitur pailit. Nanti kalau ada sisa, baru sisanya dikembalikan. Karena debitur pailit, maka di sini yang mengurus adalah kurator, maka di sini dikembalikan pada pengurusan kurator. Kalau ada sisa, kalau ada kekurangan bagaimana? Nah, di sini debitur tetap utang. Jadi nanti akan diurusi oleh kurator sisa utang debitur kepada si penerima fidusia. Nah, inilah ciri-ciri atau karakteristik jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.